Shalom anak-anak muda Tuhan. Shalom. Masih kurang semangat. Coba Bang David, sapa lagi. Coba yang sebelah kanan saya ya, saya sapa. Shalom anak-anak muda GBI Metro, shalom. Oh yang kiri. Yang kiri, jangan kalah. Shalom anak-anak muda. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini, guys? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, nampaknya kita malam ini indah sekali pemandangan malam ini ya Bang? Iya dong, sangat semangat. Dari jam 3 pagi kami udah siap-siap untuk malam ini. Udah prepare kami ini. Oke, jadi sebenarnya kita mau ngapain ke sini Bang? Gak apa-apa, gini-gini. Gini-gini aja ya? Oh iya ya? Oke, jadi malam hari ini akan ada hal yang sangat menarik. Terdengar sangat klasik. Tapi buat kita mikir 2 kali gitu. Ya, betul. Jadi kesempatan hari ini di acara, kembali lagi kita di dalam acara yang namanya Creative Talks bersama dengan kami. Ting ting ting. GBI Metro Ampas. Kembali lagi bersama saya Haryanti Damanik dan saya David Arjuna Silalahi, belum bergelar. Belum bergelar. Oke, tentunya kami tidak akan ngomong-ngomong antara kami dua aja di sini, ya kan? Karena mungkin obrolan kami kurang menarik. Gitu. Jadi malam hari ini seperti flyer yang telah dibagikan ke teman-teman semua, kita akan bahas dan ulik topik ini, gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi Bang, siapa yang akan mengupas topik ini setajam silat? Oke. Siapa? Ya bersama-sama kita panggil, sekali lagi. Tanpa berlama-lama lagi, dengan tepuk tangan yang meriah, kita sambut Pastor Davin Simanjuntak. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bang. Silakan duduk Pastor. Gimana nih kami manggilnya nih? Pastor, abang atau apa? Cek. Oke. Terserah mau manggil apa, tapi for your information, aku belum jadi pastor sebenarnya. Pastor itu gembala atau pendeta. Oke. Tapi gak apa-apa lah. Pastor youth lah ya, Iya. pastor youth lah ya. Oke. Nah mungkin sosok yang di sebelah kami ini sudah tidak asing lagi, betul? Betul atau tidak? Ya, terkhusus untuk anak GBI Metro pastinya pastor ini sudah tidak asing lagi di tempat ini. Amin. Amin. Nah kenapa? Tapi mungkin yang baru kenal pada malam hari ini, for your information, jadi pastor ini adalah seorang pastor youth lah ya, dengan memiliki nama yang sangat panjang gitu, sepanjang umurnya mungkin ya gitu. Nah dengan nama Pastor Daniel Devin Farrell Simanjuntak STH. Tepuk tangan dulu dong. Nah, terus apalagi nih yang mau kita ulik nih dari yang paling pastor penting kita? belum menikah. Iya, ini sih yang paling penting. Bisa dikepoin juga itu, ada IG-nya Davin Farrell dan YouTube-nya Bible Lens. Oke, silakan bisa dicek, dikepoin Iya, boleh IG-nya dan dilihat YouTube-nya. dulu. Nah, tetapi sebelumnya karena kami sudah duduk, silahkan duduk dulu dong. Dari tadi nungguin ya. Dari tadi saya lihat di sana duduk sendiri, berkode-kode. Duduk. Gitu. Kami mau lihat tadi, siapa tahu ada yang boleh duduk gak gitu. Tau-taunya gak ada. Jadi saya yang peka sendiri. Gitu. Oke, nah. Beliau, yang di samping beliau terlalu formal banget ya gitu. Nah jadi abang kita Pastor Youth ini lulus dari STT Bethel Medan gitu. Jadi meraih gelar pendidikan STH di sana. Nah jadi puji Tuhan sebelumnya sudah pernah juga bersama-sama dengan kita di sini menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tapi sebelum lebih lanjut, kita belum tanya tadi, belum sapa tegur bagaimana
bagaimana kabar pastor ini kemarin karena kebetulan ada insiden Oh iya ya. kaki pastor Patah. patah ya. Tapi sekarang udah Puji Tuhan. Udah nyatu lagi sudah kakinya. pulih ya pastor ya? Ya udah pulih, tapi kita tunggu lagi pemulihan yang biar balik kayak buatan pabrik kemarin. Oh, benar. Oke, puji Tuhan, sudah baik-baik saja ya sekarang di depan kita. Amin. Amin. Oke, jadi malam hari ini kita akan bahas satu tema yaitu asal percaya. Gimana nih Bang David? Ya. Kalau dari pandangan saya sendiri, asal percaya ini seperti mempunyai dua pengertian begitu ya pastor ya. Asal percaya atau itu ngasal atau iman asal percaya saja. Iya, agak lain ya kan? ambigu, Agak ya, lain. ambigu. Gitu. Agak bingung. Asal percaya, udahlah mau ujian aku, gak usah lah belajar. Asal percaya aja 100 lah itu gitu. Atau gimana ini? Ya. Asal percaya. Mungkin kami serahkan kepada Iya, pastor. mungkin ke pastor gimana nih asal percaya? Tujuan dari kita mengangkat dari judulnya ini asal percaya, coba kami mau tahu dari pastor sendiri gitu. Mau Mungkin- dibawa kemana kita gitu? Seperti yang dibilang dua brother dan sister kita, asal percaya itu ambigu teman-teman ya. Kita sering dengar banyak diberitakan tentang begitu. Asal percaya saja, sudah cukup. Haleluya, haleluya, asal percaya gitu. Iman saja gitu, iman yang tidak mau bertanya-tanya gitu, asal percaya. Tapi yang malam ini bukan yang itu yang mau kita bahas. Tadi kalau dibilang ambigu kan punya dua pengertian minimal gitu. Yang mau kita bahas yang satunya, yaitu bahwa asal percaya itu sebenarnya kalau terlalu dihidupi begitu, jadinya nanti ngasal gitu. Jadi percaya ngasal-asalan itu sebenarnya yang mau kita bahas malam ini. Apakah kita teman-teman anak-anak Tuhan Yesus, apakah percaya dengan sungguh-sungguh atau sebenarnya asal-asal percaya gitu? Itu sih sebenarnya poinnya gitu dari judul ini. Jadi bukan seperti yang sering kita dengar, asal percaya sudah cukup, amin. Bukan yang itu gitu. Gitu sih kira-kira Kak, Bang. Oke, thank you pastor. Tapi kendalanya di zaman sekarang untuk segala sesuatunya itu pastor, baik itu juga dalam kepercayaan, di setiap orang itu sudah tertanam yang namanya begini. Jangan kau lakukan segala sesuatu kalau kau belum tahu itu apa. Nah itu. Pas. Gimana menurut pastor tentang statement seperti itu pastor? Seperti dibilang bro ini ya, memang gitu banyak sekarang. Kalau kau nggak ngerti, jangan dulu lakukan. Ngerti dulu baru lakukan atau hidupi gitu. Kalau dibilang itu bisa kita terapkan atau enggak, mungkin dalam beberapa hal bisa gitu. Seperti jangan kau bawa motor kalau belum ngerti bawa motor kan gitu kan. Kalau nggak mau masuk rumah sakit gitu. Tapi dalam beberapa hal lain mungkin ada kalanya kita harus percaya dulu baru kita mengerti hal itu. Tapi kalau dalam kehidupan praktis sehari-hari kayak bawa motor, bawa sepeda, bawa mobil, itu nggak bisa diterapkan. Harus ngerti dulu baru dihidupi, dilakukan kan gitu kan. Tapi dalam beberapa aspek lain, nah itu mungkin akan kita bahas malam ini. Aspek apa yang dimana kita bisa percaya dulu, tapi kemudian jangan sampai di situ doang teman-teman. Tapi harus mengerti yang sudah kita percaya duluan itu. Artinya di luar dari percaya pasti harus mempunyai yang namanya pengetahuan. Iya, setelah percaya itu gitu. Pengetahuan tentang apa yang dia percaya. Ya, that's it. Oke, thank you pastor, thank you. Oke, kalau kita berbicara asal percaya malam ini pastor, kami kan udah percaya gitu. Kami udah percaya Yesus itu gitu. Kami datang kok beribadah tiap minggu ke sini. Datang kok youth ini lihat. Anak-anak muda datang. Kalau mereka nggak percaya mereka pasti nggak mungkin datang gitu. Yap. Jadi apakah kami itu asal percaya juga gitu. Oke. Mungkin teman-teman juga sudah mulai bertanya-tanya ini. Apakah saya ini cuma asal percaya? Asal percaya kemana ini? Ke kanan atau ke kiri? Nah bagi yang ingin bertanya-tanya silahkan kirimkan pertanyaannya. Mulai dari sekarang kepada teman-teman multimedia mohon untuk dicantumkan nomor WA, nomornya ada di bawah ini ya. Mana nih? Nomornya 1, 2, ada di 3. bawahnya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Belum juga. Belum juga. Berarti enggak. Percaya dulu. Percaya dulu ya. Percaya Oke, dulu. asal Percaya pasti itu akan muncul gitu Kami ya. percaya muncul dalam nama Tuhan Yesus.
Sudahlah Bang. Waduh. Sudahlah Bang. Oke. Oke. Tapi pastikan teman-teman ya, nanti setelah ditampilkan nomor untuk mengirim pertanyaan, pastikan mengirim pertanyaan sebanyak-banyaknya. Iya. Apa ya, ada pertanyaan yang timbul di dalam hati selama ini tentang Tuhan, baik Tuhan Yesus, sebanyak-banyaknya dikirim pertanyaan. Oke, lebih lanjut. Oke, lebih lanjut kami mau dengar ini, Pastor. Apa yang tadi bisa percaya, dimengerti itu bagaimana? Bagaimana? Kami mau dengar pembahasan tentang itu. Oke, saya punya waktu berapa? 20 menit. 20 menit. Sebelum aku mulai teman-teman, aku mau ngasih trigger di awal ini. Aku tanya teman-teman semua, kalian percaya sama Tuhan? Percaya? Yang percaya boleh angkat tangan dong. Angkat tangannya, siapa yang percaya sama Tuhan? Yang percaya sama Tuhan angkat tangan. Tapi oke, silakan turun tangan, makasih. Aku bagus banget kalian percaya sama Tuhan. Tapi aku mau ngasih trigger, yaitu mungkin kalian juga pernah baca atau dengar. Kalian percaya Tuhan bagus, tapi iblis juga percaya Tuhan dan dia gemetar, dia bilang kan. Jadi apakah your belief enough or what gitu. Makanya ini kita bahas. Karena iblis juga percaya ada satu Tuhan. Dan bahkan bukan cuma percaya, he is tremble, dia bilang. Dia gemetar, ya toh? Pernah baca ayat itu ya? Sama-sama percaya kita sama iblis. Dalam tahap percaya, kita nggak ada bedanya sama iblis. Kita masih selevel gitu. Makanya kita bahas ini supaya kita pastikan kita itu tidak selevel dengan iblis. Bukan cuma percaya. That's it. Boleh mungkin kakak multimedia, abang di sana boleh tampilkan. Nah ini, kita akan bahas 20 menit sejenak sebelum kita masuk ke Q&A, ngobrol-ngobrol gitu. Ini ku kasih judul asal percaya seperti judul kita hari ini, tema kita hari ini. Di bawahnya aku buat. Bisa baca bareng 1, 2 ya? Why do you believe it? Apa artinya? Kenapa aku harus mengerti apa yang ku imani? No, bukan itu artinya. Artinya, Kenapa kamu percaya? kenapa kamu mempercayai itu? Yang bawah itu bukan artinya. Itu kalimat beda lagi. Terjebak ya? Memang aku ini menyesatkan ya. Why do you believe it? Kenapa teman-teman, kenapa saya, kenapa aku percaya akan itu? Contoh, kamu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Muncul pertanyaan itu kemudian, kenapa kamu percaya dia Tuhan? Nah itu kan. Makanya di bawahnya aku buat lagi subtitle-nya, subtitle. Kenapa kita harus mengerti apa yang kita sudah percaya duluan. Misal aku udah percaya sama Tuhan Yesus. Sudah gereja tiap hari seperti bilang Kak Haryanti. Lalu pertanyaan yang lebih naik level, kenapa kamu percaya? Gitu. Coba Kak klik. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ada 5 tipe manusia berdasarkan faith and logiknya. Ada 5 tipe manusia berdasarkan iman dan pikirannya atau logikanya. Yang pertama itu yang paling sebelah sini. Ada nggak ngerti dan nggak percaya. Ini semisal kita kasih contoh orang-orang ateis. Mereka nggak ngerti tentang Yesus. Nggak mau ngerti gitu, nggak mau tahu. Dan mereka apalagi disuruh percaya ya toh. Makanya mereka bilang bahkan Tuhan itu nggak ada katanya. Pernah dengar ateis ya? Zaman sekarang itu banyak itu, apalagi di sosial media, di YouTube dan sebagainya. Dia nggak ngerti, nggak mau ngerti tentang Tuhan dan nggak mau percaya. Terus yang kedua sebelah sana, yang silang sana, di situ mengerti tapi nggak percaya. Entah kenapa ya, aku mirisnya itu di bagian kedua ini. Banyak kita teman-teman Kristen yang muda, bahkan yang tua gitu. Yang di poin kedua ini, mengerti, percaya, tapi nggak mau ngerti. Nggak mau ngerti apa yang sudah dipercaya itu. Misalnya, kamu percaya Yesus Tuhan, percaya, kenapa? Ya nggak tahu, udah dari kecil aku sekolah minggu. Ya udah gitu kita. Itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Karena aku bilang tadi di awal, trigger tadi. Kalau cuma percaya gitu doang, iblis lebih hebat dari kita. Tremble katanya, gemetar. Gitu. Terus yang ketiga yang paling bawah sebelah sini ya. Mengerti, apa itu tulisannya? Mengerti dulu baru percaya. Ya, mengerti dulu baru percaya. Ini seperti orang, kalau kalian pernah dengar teman-teman, orang-orang skeptik. Yang harus ngerti dulu baru percaya. Aku gak akan percaya kalau belum ngerti. Contoh yang pernah skeptik di Alkitab siapa? Thomas, ya toh. Sebelum kumasukkan, kucucukkan ke lambung, lubang lambung dan lubang paku di tangan. I won't believe it katanya. Aku gak mau percaya itu. Bahwasanya Yesus telah bangkit, ya toh. Gitu kan Thomas. Nah itu tipe yang ketiga ini.
harus mengerti dulu baru percaya. Ini berat kayak gini. Kalau harus ngerti dulu baru percaya gitu. Karena bayangkan kalau kita nggak ngerti sampai mati nanti, kenapa Yesus Tuhan gitu. Apa kita nggak percaya, mati juga kita, akhirnya binasa juga kan. Terus tipe yang paling sana, bawah silang yang sana. Percaya tapi nggak mengerti. Percaya tapi nggak ngerti. Ini juga banyak dari kita, teman-teman. Kita percaya aja tapi nggak ngerti. Oh sebenarnya tadi aku salah ya, sorry. Ini yang tipe kebanyakan kita orang Kristen. Percaya aja tapi nggak ngerti. Kamu percaya sama Tuhan Yesus, percaya. Kenapa? Nggak tahu. Ya udah dari lahir, aku diajar sekolah minggu, didoktrin, dicekokin terus Yesus Tuhan, amin, 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 amin. Tapi alasannya nggak tahu. Tadi yang sebelah sana, yang kedua aku salah sebut ya. Mengerti tapi Itu mengerti tapi nggak percaya. Itu siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ngerti semua Alkitab, Perjanjian Lama. Tapi mereka ngerti bahwasanya ada sosok Mesias yang akan datang. Iya kan? Mereka ngerti itu. Titik komanya mereka hafal. Tapi tiba sudah datang Mesiasnya, yaitu Yesus. Malah gak percaya. Kan aneh. Ngerti Mesias yang akan lahir di Bethlehem contohnya. Lahir dari seorang perawan. Itu sudah ada di PL semua. Mereka ngerti itu. Tapi pas datang orangnya, sosoknya, yaitu Yesus, malah gak percaya. Malah diludahi, dihina. Malah akhirnya disalibkan. Ya toh? Itu ngerti tapi gak percaya. Itu buruk. Jadi yang silangku buat ini sebenarnya sama aja buruknya. Mau yang paling bawah percaya tapi gak ngerti, itu juga aneh. Ngapain? Kita percaya tapi gak ngerti. Terus yang terakhir, yang tengah, yang checklist. Percaya baru mengerti. Nah ini yang sebenarnya kita harus hidupi semua teman-teman. Puji Tuhan kita udah percaya Yesus semua. Puji Tuhan kita udah percaya sama Alkitab semua. Tapi kalau gak ngerti, apa gunanya? Kalau kamu gak ngerti firman Tuhan itu, apa gunanya? Gitu. Next Kak. Kita hanya punya 4 slide nih, slide kedua nih. 4 alasan kenapa kita harus mengerti yang kita imani atau kita percayai. 4 alasan aja. Dan ini alasan dari firman Tuhan, bukan yang aku buat. Yang pertama, kebenaran teman-teman. Lihat ini, kebenaran tidak bergantung pada apakah kita percaya atau enggak. Paham enggak? Misal, 2 tambah 2 berapa? Ada jawaban lain? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Berapa 2 tambah 2? 4, seandainya kalian semua bilang 4. Aku sendiri bilang 5. Dan aku percaya mati-matian tentang hal itu. 2 tambah 2, 5. Fix. Apakah kebenaran jadi berubah? 2 tambah 2 jadi 5? Enggak toh. Makanya aku bilang yang pertama, kenapa Anda formal banget. Kenapa kita harus ngerti yang kita percaya? Karena kebenaran tidak bergantung kepada apakah kamu, saya mempercayai itu atau enggak. Mau 20.000 orang percaya 2 tambah 2 sama dengan 5, cuma satu yang percaya 2 tambah 2, 4. Enggak jadi yang banyak itu yang menang, karena banyak yang percaya jadi itu kebenarannya. Enggak, tetap 2 tambah 2, 4 ya toh. Jadi fatalnya kalau kebenaran bergantung kepada kepercayaan kita, sorry, semua agama jadi benar. Ya enggak? Setuju sih. Semua aliran jadi benar, karena ada yang percaya sama aliran itu ya toh. Gereja setan pun jadi benar, karena banyak pengikut. Iya kan? Itu konsekuensinya. Itu fatalnya kalau kebenaran bergantung kepada kepercayaan kita. Yang percaya Yesus ya Yesus benar. Yang percaya gereja setan pun benar. Pengikutnya jutaan bos, seluruh dunia. Kayak mana? Makanya kebenaran gak bergantung pada apakah kita percaya atau enggak. Nanti kalian bisa baca 1 Raja-Raja itu yang kutulis. Itu cerita tentang Nabi Baal yang bertanding dengan Elia. Kita buat parit dan mesbah. Jangan nyalakan api. Minta sama Tuhanmu Baal api. Lalu mereka minta, Baal ya Tuhan kami Baal, turunkan api untuk membakar korban ini, turunkan. Sampai satu harian, bahkan mereka sampai mengoyak-oyak tubuh mereka dibilang. Nanti baca ayatnya. Ditore-tore pakai pisau sampai berdarah-darah. Karena itu ritual mereka untuk memuji Baal. Baal tolong turunkan api itu, kata mereka. Enggak terjadi. Tiba Elia, Tuhan kau yang benar, tunjukkanlah kepada orang-orang ini. Disambar. Itu yang aku maksud. Orang-orang Nabi Baal itu percaya banget kepada Baal mereka, iya toh? Buktinya apa? Mereka sampai mau berdarah-darah demi Baal. Tapi kepercayaan mereka yang sangat dalam itu nggak menjadikan Baal itu Tuhan yang benar, iya toh? Maka yang pertama, kebenaran tidak bergantung kepada apakah kamu percaya atau enggak. Gitu. Kenapa benda jatuh ke bawah kalau kita lepas? Karena? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi, makasih Bangka. Kenapa? Gravitasi. Percaya ada gaya gravitasi, percaya? Percaya. Seandainya
Bro David nggak percaya, apa dia jadi terbang-terbang, melayang-layang gitu? Kalau kita suruh, David turun, percayalah pada gravitasi baru kau bisa turun. Kalau enggak kau gitu terus, apa gitu? Oh tidak. Mau dia nggak percaya pun, gravitasi tetap benar, ya toh? Dia tetap berpijak, nggak jadi terbang-terbang. Percaya dulu pada gravitasi, baru itu benar. Dan kau pasti memijakkan kaki, enggak. Jadi itu kebenaran tidak bergantung pada kita percaya atau enggak. Lalu yang kedua, kita harus siap memberi jawab tentang iman kita. Bukan aku yang bilang, Alkitab yang bilang. 1 Petrus 3:15 bilang apa? Tetapi kamu kuduskanlah hidupmu dan siap sedialah. Ya, ingat, siap sedialah memberi jawab tentang imanmu. Kalau ada yang menanyakannya. Tapi dengan lembut dan hormat. Itu isi ayatnya. Jadi jangan kita pasti tanya nanti suatu hari. Kenapa kamu percaya Yesus? Ikut-ikutan doang. Itu kita nggak berlaku firman. Nggak berlaku 1 Petrus 3:15. Siap sedia memberi jawab tentang imanmu. Yang ketiga, kenapa harus mengerti yang kita percaya teman-teman? Yang ketiga, tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Akan apa? Binasa. Itu Hosea yang nulis. Allah yang bilang, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Ngeri loh. Gini ya, binasanya bukan berarti kalau kita nggak ngerti tentang Alkitab langsung binasa. Bukan. Binasanya gini. Kalau kita nggak ngerti, kelak. Paulus pernah bilang, kalau kamu nggak ngerti, kamu akan diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia. Iya toh? Akhirnya tersesat. Nah, yang tersesat inilah pada akhirnya buat binasa. Nah, itu fatalnya kalau kita nggak ngerti yang kita imani di Alkitab. Tiba nanti ada yang lebih masuk akal. Ini lebih masuk akal, aku ikutlah. Akhirnya sesat, binasa. Yang terakhir, kenapa kita harus mengerti yang kita percaya? Itu yang Yesus mau. Perumpamaan tentang penabur, pernah dengar ya? Dibilang ke batu-batu, ada yang ke ranting-ranting duri, ada yang ke jalanan. Yang terakhir ke tanah yang baik. Yang menarik pas Yesus mengertikan ini, dia bilang apa teman-teman? Yang ke tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman, lalu menerimanya dan mengerti. Itu Yesus yang ngomong, baca ayatnya di Matius itu. Yang menerima firman dan mengerti. Bukan cuma menerima doang. Next Kak. Oke, mohon maaf nih Pastor, sebelum next. Mungkin tadi kan kita sudah bahas dalam nih. Takut lupa nanti pertanyaannya gitu ya. Jadi silahkan langsung dikirim aja. Karena kita banyak hal yang akan kita bahas malam hari ini. Supaya tidak terlewat pertanyaannya, silahkan kirim pertanyaannya di nomor yang telah disediakan di bawah ini. Lanjut Pastor. Oke, makasih Kak. Teman-teman yang mau nanya, tanya aja karena setiap hari Minggu kita gak boleh nanya toh. Bla 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 bla, amin. Harus amin toh. Ada yang berani? No. Saya mau sanggah dulu. Bisa? Enggak, malam ini kita kemas bisa begitu, makanya tanya aja. Yang mau tanya pakai mic boleh. Gitu ya. Sharing-sharing aja gitu, bukan berarti harus apa gitu. Enggak, sharing-sharing. Oke. Yang next kali tadi, tadi kan gue bilang harus ngerti yang kita imani. Tapi kan mungkin berat ya kalau ngerti satu Alkitab, kecuali kalian sekolah teologi atau pendeta. Enggak apa-apa, enggak usah khawatir, enggak usah cemas. Aku buat sini 4 aja. Ini minimal teman-teman kita yang Kristen percaya Yesus, minimal ngerti yang 4 ini. Kenapa ngerti yang 4 ini minimal gitu? Karena ini pondasi iman Kristen, yang 4 ini. Yang pertama apa? God does exist. Tuhan itu memang ada. Tapi di bawahnya aku buat ya, which God? Ya toh? Tuhan yang mana? Semua bilang ada Tuhan gitu. Ini harus kita ngerti sebagai orang Kristen. God exist, Tuhan ada. Karena ateis bilang Tuhan gak ada. Mau kayak mana? Gitu. Yang kedua, Bible is true. Bible is true. Alkitab itu benar atau kebenaran. Yang ketiga, yang harus kita ngerti pondasi iman Kristen. Yang ketiga, believe in Jesus. Kubuat lagi di bawahnya trigger. Who is Jesus? Yesus yang mana? Karena banyak versi Yesus. Ada yang bilang Yesus Tuhan kayak kita. Ada juga versi yang bilang Yesus cuma manusia atau nabi. Makanya with Jesus. Sampingnya as God kah? Believe in Jesus as God kah? Atau as prophet, nabi, atau as human? Percaya Yesus sebagai Tuhan kah? Atau cuma nabi doang? Atau cuma manusia doang? Makanya aku bilang, believe in Jesus tapi yang mana? Yang terakhir, pondasi iman kita. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Tuhan Allah, ya toh? Aku percaya, pengakuan iman kita kan ingat kan? Aku percaya kepada Bapa, lalu ada Anak, lalu ada Roh Kudus. Father, Son, and Holy Spirit are God. Kenapa aku bilang yang 4 ini pondasi? Gini teman-teman, karena kalau ada yang nggak percaya salah satu ayat dari ini, nggak bisa kita sebut dia orang Kristen. Misal, dia mengaku Kristen tapi bilang Alkitab nggak benar, nggak bisa, itu nggak Kristen, iya toh?
Misal aku Kristen tapi aku percaya Yesus cuma manusia, nggak bisa. Yesus itu Tuhan, amin. Nggak bisa. Jadi kenapa ini pondasi? Karena kalau yang ini salah satu aja nggak ada, runtuhlah iman kekristenan kita. Mungkin ada yang bilang aku Kristen, aku percaya Yesus Tuhan, tapi aku nggak percaya kepada Bapa dan Roh Kudus. Cuma Yesus aja. Ada gitu loh. Itu nggak bisa kita sebut iman Kristen. Oke, ini 4 pondasi kita. Yang terakhir, slide terakhir sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol Q&A dan sebagainya. Oh udah Kak, udah habis. Oke, itu tadi 4 pondasi iman Kristen. Ngeprank juga ya jadinya. Habis. Oke teman-teman, pasti saya yakin nih udah banyak pertanyaan muncul di benak kita, di pikiran kita, di dalam dan di luar kepala kita gitu. Tapi jangan hanya tinggalkan pertanyaan itu sebatas tanda tanya gitu. Nah kalau selama ini pertanyaanmu tidak ada yang jawab, kenapa dia ya? Nah malam ini kami jawab semua gitu. Oke, berapapun itu ya Pastor ya. Haleluya. Haleluya gitu. Minimal kita sharingkan lah ya, kalau nggak tahu sama-sama kita cari nanti. Karena bicara tentang Tuhan ini adalah paling esensi di kehidupan manusia. Seluruhnya bicara tentang Tuhan. Setiap hari bicara tentang Tuhan. Kenapa aku harus beribadah? Itu berhubungan tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oke, di samping pertanyaan seperti itu. Dan penjelasan-penjelasan yang seperti tadi. Tipe-tipe manusia, alasan dan fondasi. Timbul pertanyaan begini Pastor. Mana lebih esensi pengetahuan tentang Tuhan itu atau bertuhan? Ya, ini keren, pertanyaan ini keren, gila, serius. Karena banyak orang berpengetahuan tentang Tuhan, bahkan ada 10 Tuhan yang dia tahu tentang tipikal-tipikalnya kan, sifat-sifatnya gitu. Tapi satu pun gak dipercayainya, gak dihidupinya. Nonsen kan? Gak guna kan? Baik, pertanyaannya keren nih, mana lebih penting tahu tentang Tuhan atau bertuhan? Iya toh? Mungkin teman-teman juga punya jawaban kali ya. Aku yakin ada yang bilang, lebih penting tentu hidup dalam Tuhan gitu ya. Lebih penting bertuhan gitu daripada pengetahuan akan Tuhan gitu. Oke, sebenarnya harus kita akui. Kita nggak boleh sanggah ini. Yang lebih penting itu tetap hidup dalam Tuhan, bertuhan. Itu yang lebih penting. Karena mau kamu punya pengetahuan akan 10 jenis Tuhan, Tuhan A, Tuhan B, tapi tidak ada satupun yang kamu percaya dan kamu hidup di dalamnya, nggak ada guna. Nonsen. Dia tetap yang paling penting bertuhan atau hidup dalam Tuhan. Karena banyak orang cerdas, tapi malah nggak bertuhan. Iya toh? Yes. Tapi aku mau bilang gini, nggak sampai situ jawabannya. Aku bilang gini, kalau kalian misalnya yang mau nikah gitu, mungkin ada sini yang udah mau dekat nikah gitu ya. Mungkin gitu, sudah mau tunangan atau sebagainya gitu. Amen. Bertanya kalian dulu yang nggak usah pun mau nikah, kayaknya kalian ngerti jawabannya. Gue tanya kalian teman-teman dulu. Kalau kalian mau menikahi seseorang, apa kalian harus mengenali dia dulu 100%? Yang bilang iya. Yang bilang enggak. Gimana ya Bang? Enggak ada yang angkat tangan satu. Pasti bingung nih Bang. Kalau nggak mengenal dia 100% nanti menyesal. Kayak mana itu Bang? Gini ya, mungkin kalian punya jawaban tapi ragu angkat tangan, nanti salah nilai merah gitu. Kayaknya Bang Oki punya jawaban. Apa? Kayak mau angkat tangan. Apa bro? Oh pertanyaan yang kedua. Pernyataan yang kedua. Kan gue bilang tadi, apa kalian kalau mau nikah harus kenal dulu calon kalian itu 100%. Deep harus gitu kan. Kalau yang bilang iya, nggak tahu yang bilang iya terserah lah, tapi gue kasih tahu lah konsekuensinya. Kalau iya, umur 80 tahun baru nikah nanti kalian. Emang gampang mengenali orang sampai deepnya. Kalau pacaran kalian, itu yang good semua, sweet. Nafas harum, itu kan, ketiak harum, kentut nggak pernah. Tapi kalau udah nikah, gitu semua. Iya, waktu pacaran napasnya harum mungkin minumnya Downy itu ya. Nah, itu Downy ya, mati dong. Sampai segitunya. Ini pengalaman dia. Jadi aku bilang gini teman-teman, kalau mau nikah harus kenal dulu 100%, nggak nikah kita. Iya. Minimal kita kenal dulu yang inti-intinya aja, baru nikah lah. Setelah itu perjalanan seumur hidup, baru kenali dia, ya toh? Tapi kalau nggak kenal sama sekali juga, janganlah. Hai, Daniel, Cindy. Nikah yuk. Itu gila, itu jangan juga gitu. Jadi gini. Tapi banyak kejadian seperti itu, Pastor. Jadi gimana yang di Ome nikah TV? gara kenal di Facebook? Di Facebook. Atau aplikasi Tantan contohnya, nikah yuk, nikah.
pengguna kayaknya. Mungkin Oh bukan. Tapi itu ya sebagai intermezzo. mungkin itu mukjizat. Mujizat Gak tahu Tuhan. aku itu ya. Mujizat kali itu. Nah jadi dari analogi itu aku mau bilang gini. Kita udah percaya. Amin ya. Yes. Makanya kita dibilang kita ini pengantin wanita ya toh. Yesus lah pengantin pria kita. Jangan pikir langsung nikah harapiah ya. Kita nggak nikah sama Yesus enggak. Tapi itu penggambaran. Jadi kita udah percaya Yesus. Nah perjalanan kita seumur hidup lah setelah percaya mengenal dia. Jadi dibilang bro ini mana lebih penting hidup dalam Tuhan, bertuhan atau tahu akan Tuhan. Lebih penting yang utama dan utama tetap percaya Tuhan, hidup dalam Tuhan gitu. Tapi sepanjang jalan kita harus juga kenal sama dia. Dari mana? Dari firman-Nya, mengetahui tentang firman-Nya. Kalau enggak bohong berarti sama sekali aku bertuhan, tapi sepanjang hidupnya enggak mau mengenal bagaimana Alkitab itu, firman Tuhan itu bohong berarti. Jadi yang lebih penting tetap bertuhan, tapi kemudian pengetahuan akan Tuhan juga. Karena dibilang kan, Yosea tadi, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Dibilang udah umatku loh, Allah sendiri yang bilang mereka ini udah umatku, sudah percaya sama aku. Tapi binasa juga karena gak punya pengetahuan, sesat gitu. Gitu kira-kira. Oke. Buat teman-teman, jangan malu bertanya ke nomor itu karena nomor kalian tidak akan di-sharingkan. Ya. Ini adalah rahasia. Rahasia yang tahu nomor itu hanyalah saya. Gitu. Kak Haryanti, saya, Pak Gembala juga tahu sih. Bang Oke, Oki, Gembala. Bang Itu yang Bokton. jadi takut berganti, Pak Gembala tahu. Enggak, itu bercanda. Gitu. Oh, bercanda. Bercanda. Jadi hanya kami dua yang tahu nomor Ya. itu gitu. Jadi tidak akan kami kasih tahu siapapun pengirimnya, tidak akan ada yang tahu gitu. Jadi apa pertanyaan yang selama ini meragukan hati teman-teman atau mungkin punya teman berdebat masalah keagamaan ini atau kekristenan ini yang membuat kita kadang ragu, siapakah aku sebenarnya? Siapakah dia sebenarnya? Silahkan ditanya, privacy kami jaga. Gitu. Oke, jadi begini nih Bang. Kalau misalnya tadi kita udah percaya gitu. Ada yang bertanya, apa sih untungnya? Lebih ini ya, apa sih yang kita dapat kalau kita udah percaya Yesus itu? Gitu. Ini pertanyaan siapa? Ada teman-teman Oh, ada nitip. teman-teman. Iya, nitip ya? Nitip, Gak hadir dia berarti? nggak hadir dia. Harus dihukum itu koordinator. Oh iya itu udah masuk tuh. Oh, oke. Apa yang kamu aku yang dapat? bertanya itu, aku yang bertanya. Gak usah cari lagi. Oh. Ini apa? Apa yang kamu dapat setelah percaya Yesus? Oh. Apa yang kita dapat setelah percaya Yesus? Yesus yang bilang ya, Yohanes 3:15, yang percaya pada aku memperoleh hidup yang kekal, itu sih. Yes. Kalau kalau masalah embel-embelnya, ya itulah asam manis kehidupan nanti gitu lah itu. Pahit manisnya kehidupan itu embel-embelnya. Tapi yang pasti itu hidup yang kekal itu sih. Itu yang paling jaminan gitu, guaranteed. Itu Yesus yang ngomong ya gitu. Oke, jadi jawabannya singkat, kehidupan yang kekal, gitu, selamat gitu ya. Itu ya, tepuk tangan dulu dong. Nah, Tapi oh banyak. ini ya, bicara tentang Tanggung Yesus. itu tepuk tangan. Lanjut dulu tepuk tangan, Oh, lanjut. tepuk tangan dulu kita semua gitu. Oke, lanjut ya Pastor. Bicara tentang Yesus itu Pastor, masih banyak orang mempertanyakan ketuhanan Tuhan Yesus itu sendiri. Gini, banyak orang berpikir gini, aku percaya Tuhan Yesus karena dia mati disalibkan untuk diriku. Oke. Tapi bahwasanya pahlawan-pahlawan Indonesia pun berkorban mati untuk Indonesia. Apakah dia juga layak untuk Tuhan. Jadi Tuhan gitu? Yesus. Ngeri ya. Yesus mati bagiku, pahlawan juga mati bagiku. Jadi Tuhanku banyak. Oh Yesus, oh Patimura. Oh Imam Bonjol, kami menyembahmu. Apa jadi gitu? Oke. Aku akan jawab dengan dua jawaban. Yang pertama langsung straight ke pertanyaannya. Yang kedua nanti agak lebih esensial gitu. Yang pertama gini, langsung straight ke jawabannya. Apakah jadi pahlawan bisa jadi Tuhan juga? No, kenapa no? Karena mereka mungkin gini ya, pahlawan itu pahlawan Indonesia sendiri, Patimura, Imam Bonjol dan sebagainya. Mereka mati memang demi orang lain, benar. Tapi tetap itu minimal mereka mati demi yang mereka anggap sebuah kebenaran gitu. Ya kan? Dan yang mereka junjung tinggi gitu. Makanya mereka mau mati. Coba mau gak Patimura mati demi perampok, pemerkosa? Dia mau dihukum mati karena membunuh banyak orang, memperkosa banyak orang. Lalu datang pahlawan, aku mau mati demi dia, ada? Gak ada.
That's a difference between hero, human hero, and our Lord Jesus. Dia mati bukan karena suatu hal yang baik. Kita yang bangsat ini, serius. Kita ini bangsat semua. Tapi ada yang mau mati demi kita untuk menebus itu. Kalau enggak, kita yang binasa, kekal. Ya toh? Jadi itu poin yang paling beda. Pahlawan mati demi hal-hal yang baik gitu, yang mereka anggap baik. Yaitu bangsanya, cinta bangsanya ini baik gitu. Tuhan Yesus mati bukan karena yang baik. Tapi karena kita yang kurang ajar ini semua. Yang udah pendosa. Makanya di Roma dibilang, Yesus bahkan sudah mati saat kita masih berdosa gitu. Jadi bukan karena kita sudah perfect baru dia mau mati. Enggak, kalau gitu sama aja dia yang pahlawan. Itu poinnya jadinya. Kalau Yesus mati demi kita yang sudah sempurna, ya berarti dia sama lah kayak pahlawan negara, pahlawan nasional. Enggak, dia enggak. Itu sih poinnya. Lalu jawaban kedua aku, apa tadi? Apakah pahlawan apa? Apakah pahlawan juga bisa dianggap sebagai Tuhan? Karena dia juga berkorban untuk kita. Oke, yang mau aku jawab, tadi kan udah strike ke soal pahlawan. Yang lebih esensinya gini. Yesus, jangan pernah ini perhatikan kalimatnya, jangan sampai salah paham. Nanti kalian tersesatkan kalau salah paham. Nanti kalau kurang paham, tonton lagi video ulangnya. Ini kalimatnya, dengar. Jangan jadikan Yesus Tuhan cuma karena dia mati bagimu. Jangan. Enggak gitu. Yesus jadi Tuhan karena apa? Karena dia mati bagimu. No, dia memang Tuhan dari awal. Sebelum dia mati pun udah Tuhan. Mau apa? Mau protes? Pergi sana ke surga protes. Gitu. Jadi jangan jadikan Yesus Tuhan hanya karena alasannya dia mati bagiku. Karena kalau orang yang tipenya begitu, aku Tuhankan dia karena dia berkorban bagiku. Nanti di tahunnya ada lagi yang misalnya dewa lain yang berkorban juga bagi dia. Jangan-jangan dia pindah kepercayaan. Jadi jangan jadikan Yesus Tuhan hanya karena. Aku pakai kata hanya karena ya. Hanya karena dia mati bagi kita. Bukan itu. Bukan hanya itu gitu. Dia memang udah Tuhan dari awal. Begitu. Oke, thank you nih Bang. Sudah banyak masuk pertanyaan. Oke, oh itu langsung muncul. Bagaimana pendapat Abang tentang adanya orang yang mempercayai adanya Tuhan, namun tidak mempercayai agamanya tersebut? Makasih. Keren. Bagaimana pendapat Abang ya? Pendapat adik gimana? Enggak, jangan-jangan yang nanya ini di atasku. 5 tahun gitu kan. Oke, bagaimana ada orang yang percaya sama Tuhan itu, tapi agamanya gak percaya gitu ya. Yang siapapun yang nanya ini, keren. Ada berapa jenis manusia gitu tentang keagamaannya gitu. Ada yang bertuhan dan beragama, ada yang tidak bertuhan, apalagi beragama. Yang ketiga, bertuhan tapi tidak beragama. Biasanya gini kalau nyebutnya, kalau kalimatnya biasanya gini, I'm a religious person but I don't have a religion katanya. I am religious person, aku orangnya rohani katanya. Tapi aku nggak punya agama. Paham bedanya? Dia ngaku rohani tapi nggak punya agama. Itu banyak orang gitu di luar sana. Gak tahu abang atau kakak ini nanya ini mungkin karena pengalaman atau kenal orang yang begitu, nggak tahu sih. Tapi kalau kenal mungkin bisa kita rangkul bareng-bareng gitu. Dia mengaku rohani tapi tidak beragama. Gimana orang yang begitu? Aku mau buka dengan statement yang mungkin bagi sebagian teman-teman mengejutkan. Kristen bukan agama. Banyak yang udah tahu tapi mungkin ada yang kaget gitu. Bagus gitu. Kristen bukan agama. Jadi kalau dibilang kita apa agamamu? Kristen. Kenapa dibilang gitu? Karena ketetapan bermasyarakat itu, contoh di Indonesia, kita harus punya yang namanya agama untuk didata, kan gitu. Tapi kalau mau dipermining ditanya, apa Kristen agama? Bukan. Tahu apa namanya? Agama itu apa? Agama itu orang yang berbondong-bondong mencari Tuhan, itu agama. Kenapa Kristen pada akhirnya secara etimologi aja ya, secara secara makna kata agama itu, Kristen itu nggak cocok digolongkan agama. Karena kalau agama orang itu mencari Tuhan, kita enggak, Tuhan yang nyari kita. Mulai dari awal jatuh dosa, Adam Hawa, emang dia yang nyari Tuhan, malah dia sembunyi. Malah Tuhan yang nyari, Adam di mana kalian? Tuhan yang nyari, Tuhan yang kasih solusi, bukan manusia yang capek-capek nyari solusi. Memang mereka cari solusi, mengambil daun, menutupi yang kemaluannya. Tapi solusinya itu nggak berguna, akhirnya Tuhan yang ngasih. Lalu yang paling deeper meaning yang paling hebatnya, dia sendiri turun dari surga. Jadi secara etimologi aja,
Kristen nggak bisa dibilang agama. Karena agama sih artinya A, tidak, gam, kacau gitu ya. Tidak kacau, itu arti agama. Supaya nggak kacau makanya harus ada agama gitu. Tapi kalau maknanya sebenarnya agama mencari Tuhan gitu. Para pencari Tuhan gitu. Tapi kita nggak gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku religious tapi nggak beragama. Bisa benar, bisa nggak apa-apa gitu. Boleh-boleh aja, bisa gitu. Tapi kita lihat dulu yang maksudnya bagaimana. Yang salahnya gini, banyak ngomong gitu sebagai dalih nggak mau ikut ke gereja. Karena katanya gereja itu bagian dari agama. Aku cukup di rumah berdoa. Itu dalih-dalih. Padahal kalau kamu Kristen, nggak harus pun sebut agama Kristen, nggak harus. Kalau kamu hanya Kristen, arti Kristen apa? Pengikut Kristus. Itu bukan agama, pengikut aja. Kalau kamu memang pengikutnya, kamu hadir ke gereja. Karena di Ibrani 10:25 nggak salah ya, jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadahmu dibilang. Jadi nggak bisa jadikan alasan aku nggak mau gereja karena gereja adalah kegiatan agama. Gereja bukan kegiatan agama. Sebelum Kristen dijadikan agama oleh Romawi saat itu, biar organisasi lebih, kan tujuannya Kristen jadi agama awalnya supaya lebih terstruktur aja gitunya itu. Diorganisasikan gitu. Ada uskupnya, ada apanya gitu. Tapi sebelum itu pun orang sudah hadir rame-rame. Gereja mula-mula toh. Makanya kalau gereja bukan kegiatan agama, itu kegiatan siapa yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau dibilangnya aku bertuhan tapi gak beragama, untuk menghindari yang gitu-gitu, dia salah. Gitu sih. Kamu salah, ingat itu ya. Siapa yang ngajukan pertanyaan? Bukan. Kan menghakimi kita. Penghakiman hanya milik Allah. Oke. Sekali lagi diingatkan kepada teman-teman untuk mengirim pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke, sudah banyak, sudah ada 30 lagi. Tapi begini, saya ada pertanyaan. Tadi Pastor singgung mengenai apa untungnya percaya Yesus. Hidup kekal. Oke. Tapi banyak pemikiran namanya manusia, egonya itu, ketidakpuasannya itu hanya tidak di kekekalan. Iya. Tapi maunya di kehidupan sehari-hari adalah maunya dampaknya aku percaya sama Tuhan Yesus. Benefitnya harus ada juga ya. Iya. Makanya timbul ada kata-kata mujizat di dalam kehidupan ya kan. Kalau cuman untuk di kehidupan kekal nggak ada, perlu tuh namanya mujizat di kehidupan sehari-hari. Begitu Pastor. Kira-kira gimana itu Pastor? Pertanyaannya selain juru selamat tadi. Apa untungnya di kehidupan sehari-hari? Oke. Kalau cuma di kehidupan kekal aja kita mendapat keuntungan mengikut Yesus. Aku gini ya, aku nggak bisa naif. Aku nggak mau naif dengan bilang kalau ikut Yesus itu 100% enak atau 100% menderita. Enggak. Kita nggak bisa dualisme kan kayak gitu, dikotomi gitu nggak bisa. Tapi gini, kalau berbicara tentang keuntungan, kayak tadi gue bilang, kita ini sampah awalnya, kita ini bangsat gitu. Kita ini layak untuk dibakar di kekekalan, iya toh? Kita layak sebenarnya. Jadi dengan Yesus sudah mati bagi kita, datang ke dunia menebus dosa kita, harusnya itu udah keuntungan. Setelah itu, makanya bilang tadi, kalau pun ada embel-embelnya, Tuhan karena percaya dia jadi Tuhan berkati, ekonomi, kesehatan, biarlah itu jadi hal yang datang kemudian, bukan hal yang kita cari di awal. Itu. Jadi kalau dibilang apa keuntungan yang lain? Tunggu dulu, saudara. Kamu nanya ini karena mau mengeker dulu di awal. Oh kalau sikit gak jadilah aku ikut. Atau karena ya mungkin terlalu berat beban hidup gitu. Hanya mau dengarlah sedikit penghiburan gitu. Kalau yang kedua oke lah gitu. Tapi kalau yang pertama udah kacau pola pikir kita. Apa keuntungannya? Emang kita mau apa? Bisnis apa gini? Bisnis Tuhan nih jadinya. Iya. Mana apa Tuhan yang profitnya kasih? di awal bos? Saya harus tahu dulu berapa persen sama saya. Emang gitu? Enggak lah. Justru dengan dia udah mau mati bagi kita, menebus dosa dan sebagainya, itu udah keuntungannya. Gitu. Gitu sih. Oke. Mari. Jadi tadi Pastor bilang kan, bolehkah kami simpulkan begini? Mengikut atau percaya Yesus itu jangan melihat dari seberapa banyak berkat yang kita terima. Iya pas itu pas. Ya. Bisa. Jadi walaupun berkat yang kita terima itu bisa memperkuat atau menambah kapasitas iman kita gitu. Tetapi tidak itu menjadi patokannya ya Pastor. Iya pas itu Kak. Karena kalau itu jadi patokan, berkat juga bisa jadi penjauh kita dari Tuhan ya toh. Iya toh? Jadi jangan jadikan itu patokan. Sama juga penderitaan gak bisa jadi patokan. Kalau kita menderita berarti kita sudah pengikut Yesus. Belum tentu juga
juga, ada yang menderita malah meninggalkan Tuhan. Jadi makanya bilang tadi, kita nggak bisa bilang 100% berkat atau 100% penderitaan, nggak bisa. Jangan dualisme begitu. Ya hidup, makanya bilang tadi, asam manis kehidupan ya jalani. Tuhan berkati, puji Tuhan. Pas ada yang lagi sulit, puji Tuhan. Kayak Ayub gitu. Jangan dipatokin, aku harus berkat 100%, titik. Atau aku harus menderita 100%. Gila aja menderita 100%, janganlah. Kan gitu, gitu sih. Oke, thank you Bang. Ada lagi nih pertanyaannya. Oh iya. Shalom Kak. Shalom. Aku mau bertanya, Rohani. kenapa percaya kalau Yesus itu Tuhan? Gila ini yang gini-gini gue demen. Gimana nih? Mungkin mari bersama-sama kita berdoa mencari jawabannya. Shalom Kak, ini anak-anak apa ini? Keturunan-keturunan Yahudi ini biasanya. Shalom. Kritis sekali nih ya. Kenapa kita percaya Yesus Tuhan? Apa tadi Kak? Aku gak terbaca lah. Oh, ya. Rabu nih. Shalom Kak. Shalom. Aku mau bertanya, kenapa percaya kalau Yesus itu Tuhan? Oke. Kenapa percaya? Kamu sudah percaya? Aku bilang tadi, sudah. Kenapa? Ini yang ditanya kakak ini atau abang ini. Berhubungan dengan itu, boleh Kak tampilkan slide tadi? Aku punya sisa slide, tapi hanya aku buka kalau pertanyaan berhubungan dengan itu. Oke. Next. Berarti sudah ada penglihatannya mungkin ya. Haleluya, mari. Ada pertanyaan ini muncul. Oke, ini apa? Apa kita benar Apakah ini? iya, Bukan, Alkitab satu benar? lagi Kak. Lagi? Nah ini Yesus teman-teman. seorang guru. Apa ini sebuah survei yang diadakan oleh Lochner Survey and Research gitu. Ministry di Amerika punya FC Sproul, hamba Tuhan yang udah tua gitu, udah lama lah, udah pengalaman. Ini 2 tahun sekali diadakan. Yang terakhir 2020 ini. Tahun ini belum ada yang baru. 2020. Survei ini bilang begini, ke respondennya orang Kristen dewasa di AS, Amerika. Kita kan nggak mungkin survei seluruh dunia, kita wakilkan Amerika gitu ya. Karena Indonesia kayaknya belum ada badan survei yang begini. Nah gini, berhubungan dengan pertanyaan abang kakak tadi. Surveinya bilang gini, diuji dengan sebuah pertanyaan. Yesus adalah seorang guru agung, tapi bukan Tuhan. Itu kan? Itu isi surveinya, dikasih ke responden. Yang gilanya, yang sedih bagiku, gila gitu. Sedih, gila, sayang gitu. Orang dewasa di AS 2020 yang Kristen, berapa persen itu? 51%. 51% bilang apa? Setuju. Ngeri kan? Mayoritas orang dewasa di AS tahun 2020 berdasarkan survei ini setuju bahwa Yesus itu memang guru agung, pengajarannya bagus, ajarannya hebat, orangnya hebat, tapi dia bukan Tuhan. Ngeri nggak? Sementara Alkitab yang kita percaya Yesus itu Tuhan. Berapa persen di tengah? 12 ya? 11? 12% ragu-ragu. Nggak tahu lah aku, nggak ngerti gitu. Hanya sekitar 37% yang tidak setuju. Mereka tidak setuju kalau dibilang Yesus itu guru agung tapi bukan Tuhan. Nggak setuju aku. Kenapa mereka setuju? Karena bagi mereka yang 37% ini Yesus itu Tuhan. Ngeri kan? Zaman sekarang malah lebih banyak yang bilang Yesus guru agung. Ajarannya bagus, bisa dihidupi, tapi dia bukan Tuhan. Cuma sekedar guru agung seperti Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Mother Teresa. Yesus sejajar dengan itu. Ngeri gak? Betapa downgrade-nya seorang Tuhan Yesus mereka buat. Tahu downgrade ya? Kita mau ngejar upgrade, ini mereka downgrade kan. Yesus, yang adalah Tuhan, malah sekarang dinilai sebagai sekedar guru agung. Nah jadi berhubungan dengan pertanyaan kakak atau abang. Kenapa kita percaya Yesus Tuhan? Jawaban pertama yang paling gampang dan paling mungkin ngeselin. Karena memang dia Tuhan. Kayak tadi ku bilang, kebenaran gak bergantung mau percaya atau enggak ya toh. 2 tambah 2, 4, mau ada yang percaya 5 gak akan terjadi. Karena memang dia Tuhan. Tapi kan tentu itu aja gak cukup dijawab. Apalagi kalau mau menjawab orang-orang yang belum percaya gitu kan. Kita perlu punya jawaban yang lain. Gini, banyak yang bilang, tuduhan-tuduhan yang gak percaya Yesus bilang, Yesus itu jadi Tuhan diangkat oleh bapak-bapak gereja katanya. Tahun 325 Masehi di konsili Nikea. Konsili itu rapat di kota Nikea. Di situ Yesus baru dinubuatkan jadi Tuhan. Itu tuduhan mereka, tapi sorry enggak. Di Alkitab udah ada jelas. Gak usah pakai konsili itu, gak usah di Alkitab. Lalu mereka bilang lagi, di Alkitab kan cuma tulisan Paulus. Yang surat-surat yang ada 13 itu yang mengaku Yesus Tuhan. Di Injil gak pernah. Oke, sorry. Cakap kasarnya kita gak usah ikutkan tulisan Paulus. Injil aja. Di Injil juga jelas Yesus Tuhan. Orang-orang yang gak percaya bilang gini. Orang sejamannya aja gak pernah menyembah dia. Siapa sejamannya? Murid-murid gitu.
Dia disembah itu baru setelah dia mati, termasuk sama kita sekarang. Oh sorry, enggak. Murid-muridnya itu banyak nyembah dia. Baca Alkitab, itu banyak kejadiannya dia disembah. Kenapa mereka sembah kalau mereka nggak menganggap Yesus Tuhan? Iya toh? Nah, mungkin begini, konsekuensinya gini. Mereka jadi bilang gini, bantahan mereka gini. Iya, itu kan karena murid-muridnya, karena orang di sekitarnya salah menilai dia gitu. Dia dikira Tuhan, makanya disembah. Rupanya bukan gitu. Oke, kalaupun begitu, yang terakhir harus kita lihat Yesus sendiri ngomong apa. Sederhana gini, kalau Yesus memang dia tahu dia bukan Tuhan, hanya manusia biasa. Kenapa dia nggak pernah nolak disembah? Cari di Alkitab. Yang nonton live juga cari di Alkitab di mana Yesus pernah nolak disembah. Nggak ada. Petrus di Kisah Para Rasul pernah disembah oleh Cornelius. Pas dia baru datang, Cornelius menyembah. Apa kata Petrus? Berdiri. Saya cuma manusia, jangan sembah. Baru malaikat di Kitab Wahyu, saat Yohanes didatangi malaikat, Yohanes mau menyembah karena dia kira itu Tuhan datang. Datang malaikat itu bilang apa? Enggak, diri. Aku cuma hamba seperti kau, bukan Tuhan, jangan sembah. Nah, mereka sadar, Petrus sadar, malaikat sadar mereka bukan Tuhan. Makanya menolak disembah. Kalian kalau aku sembah, kalau nggak nolak, berarti kalian mengaku diri Tuhan. Iya toh? Yesus nggak pernah nolak disembah. Kenapa? Kalau dia memang bukan Tuhan, harusnya dia, jangan. Aku bukan Tuhan. Nah itu yang pertama, kenapa kita harus percaya Yesus Tuhan. Yang kedua, banyak yang bilang Yesus itu cuma manusia biasa. Tidak beda dengan kita, dengan Nabi Musa, dengan Pak Jokowi, tidak beda. Yesus cuma manusia biasa. Coba dengar pernyataan Yesus tentang hal ini. Apa memang dia mengaku manusia biasa? Di Yohanes 8 ayat 58 dia pernah bilang, Truly I say to you, katanya. Sungguh-sungguh aku berkata kepadamu. Itu lagi bicara sama ahli Taurat. Sungguh-sungguh aku berkata kepadamu. Before Abraham, I am, katanya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Apa iya manusia biasa yang baru lahir sekitar tahun 4 Masehi di Bethlehem? Yesus kan baru lahir di situ. Tapi sebelum Abraham lahir dia udah ada. Apa mungkin manusia biasa gitu? Gak mungkin bro, sis. Jadi kalau mau dengar siapa Yesus, yang paling kuat dengar dari diri dia sendiri. Dia ngaku Tuhan atau ngaku bukan Tuhan. Tuntutannya sering gini kan, di mana Yesus pernah berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku gitu kan. Pernah kalian dengar gitu ya? Mereka nanya gitu. Nggak ada, memang nggak ada. Sorry, nggak ada dia bilang secara eksplisit kalimat itu, aku Tuhan dan sembahku, nggak ada. Tapi kita bisa lihat dari ucapan yang lain, seperti yang tadi. Sebelum Abraham aku sudah ada. Apa bisa manusia biasa begitu? Baru kalau mau kita balikan, carilah di mana Yesus pernah berkata, aku bukan Tuhan dan jangan sembahku. Ada? Nggak ada juga. Kalau mau kalimat begitu ya nggak ada. Malah dia sembah nggak nolak, kayak mana? Itu yang kedua tadi. Lalu yang terakhir, 3 aja aku bagi 3 aja. Kenapa Yesus percaya Yesus Tuhan? Yang terakhir. Kalian tahu hari Sabat? Yes. Tahu ya? Bagi Yahudi itu hari Sabtu. Bagi kita sekarang ya hari Minggu gitu ya. Sabat itu harinya siapa? Harinya Allah. Di Perjanjian Lama kan, makanya bilang kuduskanlah hari Sabatku katanya. Ku itu siapa? Allah itu. Kuduskanlah hari Sabatku. Jadi hari Sabat itu cuma hari Allah. Bukan punya orang lain, bukan punya nabi, bukan punya manusia, bukan punya Pak Pendeta, bukan. Sabat itu hari kemuliaan Tuhan, ya toh? Nah, di Matius, bentar. Di Matius, aku ada catat ini. Aku lupainya. Matius 12 ayat 8, teman-teman nanti kalian baca. Yesus pernah bilang gini, tetapi anak manusia adalah Lord over Sabat katanya. Anak manusia adalah Tuhan atas Sabat. Loh, kenapa? Padahal yang kita tahu Sabat itu harinya Tuhan Allah di Perjanjian Lama toh. Tiba-tiba di PB datang seorang bernama Yesus mengaku, aku ada. Anak manusia kan Yesus, itu dia. Sama dengan kata lain dia bilang, aku ini, si Yesus ini, Tuhan atas Sabat katanya. Gini, kalau aku bilang sama kalian, halo, aku pemilik, aku Tuhan atas tanah ini. Berarti apa? Aku pemilik tanah ini. Sekarang Yesus bilang, aku Tuhan atas Sabat. Berarti dia pemilik Sabat. Tadi kita lihat di PL, siapa pemilik Sabat? Tuhan Allah. Nah itu jelas Yesus mengaku bahwa dia Tuhan Allah itu sendiri yang turun ke dunia. Karena dia mengaku bahwa dia yang punya Sabat. Oke bang, thank you. Oke. Banyak, kita tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Makin banyak ini pertanyaannya bang. Waktu udah habis. Makanya mungkin akan kita gas jawabnya mungkin singkat padat dan jelas siap. gitu ya bang. Saya tunggu bentar. Iya.
Mau ngapain nih? Pegal. Oh pegal. Makanya goyang-goyang gini. Goyang-goyang. Oke, oh udah muncul dia. Shalom Pastor, saya ingin bertanya, mengapa sains dengan Alkitab sangat bertentangan? Waduh, Pastor lebih percaya Alkitab atau sains? Dari yang kedua ini yang mana sih yang paling benar? Ayo yang mana? Kalau ini jadi pertanyaan terakhir, cocok banget sih. Soalnya klimaks banget, gila Enggak, pertanyaannya. masih banyak. Masih banyak, oh. Iya. Waktu enggak. Enggak. Oke. Kita Sesingkatnya, Pak. Sesingkatnya. Oke. Kenapa sains sama Alkitab ya? Yes. sains sama Kenapa Alkitab sains sama Alkitab bertentangan. atau sering? Mengapa sains dengan sangat ya? bertentangan? Iya. Kenapa sains dan Alkitab sangat bertentangan? Aku koreksi dulu. Kosakata teman-teman ini yang nanya sangat nggak bisa dipakai. Nggak bertentangan. Bukan nggak sangat kok. Tapi apa itu Pastor? Iya, mungkin kita bilang ada yang bertentangan, ya ada gitu. Baru ditanya mana lebih percaya gitu ya. Iya. Oke. Gini ya. Sains itu ilmu pasti benar ya. Benar ya, gitu. Api itu panas, itu termasuk fisika kan, itu ilmu pasti gitu. Jadi mana yang lebih benar gitu? Sains sudah teruji nih. Misalnya kita ambil contoh nih, mana yang contoh yang bertentangan. Yang mana lebih menarik maunya dikasih contoh tadi. Tapi kita ambil satu lah. Yang bertentangan misalnya penciptaan misalnya. Oke. Kita percaya Tuhan yang menciptakan alam semesta toh, Iya benar. ya kan? Tapi sains bilang evolusi. Pernah dengar itu ya? Yes. Yang nanya ini aku yakin pernah belajar ini, karena dia nanya ini berarti dia tahu. Anak IPA ini, anak IPA. Anak ini. IPA. Kita percaya Tuhan Allah yang menciptakan semesta. Sains bilang no, evolusi. Jadi mana yang mau kita percaya? Sains sudah teruji loh. Tunggu dulu. Kita nggak usah pakai Tuhan dulu deh. Kita ambil aja evolusinya dulu. Evolusi bilang sederhana evolusi gini, sesuatu hal yang sangat berantakan, sangat-sangat simple. Jadi suatu hal yang semakin rapi, semakin kompleks, itu evolusi. Itu sederhana evolusi. Bilanglah evolusi Darwin yang paling terkenal. Yang tadi monyet nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa makan kacang. Berevolusi terus, buat tombak, buat ini, akhirnya bisa buat handphone sekarang gitu kan. Itu evolusi. Mundur lagi, evolusi ke evolusi penciptaan. Katanya, pernah dengar Big Bang ya? Ya kan? Big Bang katanya semesta terjadi karena ledakan, bukan karena ciptaan Tuhan. Sekarang gini aja, kita katakanlah Big Bang benar. Katakanlah Big Bang benar. Apakah itu membuat Alkitab salah mutlak? Enggak, saya bilang. Kalaupun Big Bang benar gini, meledak, ada sekali satu titik, itu namanya dalam fisika Big Bang itu densitas, singularity namanya. Singularity yang punya kepadatan yang sangat padat dan sangat panas. Nah itu yang akhirnya nanti meledak, itu sangat kecil katanya. Baru meledak, itu namanya Big Bang, tercipta semesta, pakai evolusi. Pertanyaanku gini, siapa yang buat titik itu pertama ada? Oke. Pasti ada yang menciptakan titik tadi ya? Ya katakanlah Tuhan Allah, maaf ya, sorry Tuhan, aku bukan nggak percaya Alkitab. Katakanlah yang dia bilang Alkitab itu nggak begitu, hari pertama, hari kedua, katakanlah nggak gitu. Katakanlah yang benar memang titik itu duluan. Katakanlah begitu, yang panas katanya. Siapa yang buat titik itu pertama kali? Dan siapa yang buat itu panas? Kalau tidak ada panas itu kan kalau fisika karena ada foton di dalamnya kan, makanya matahari banyak foton. Karena itu, siapa yang menciptakan foton itu pertama kali? Supaya bisa ada titik itu. Untuk bisa panas akhirnya meledak. Siapa? Nah itu, makanya aku bilang, kalaupun Big Bang benar, bukan berarti Tuhan gak ada. Ya mungkin Tuhan ciptakan titik itu dulu baru meledak. Kan gitu. Satu lagi evolusi Darwin. Manusia dari kera katanya kan gitu kan. Sebenarnya kalau evolusi Darwin mau ditarik mundur, manusia kera sebelum itu ada lagi. Sebelum ada mamalia, kera, pertama ovipar, hewan bertelur. Reptil, dinosaurus gitu. Mundur-mundur lagi, hewan air. Mundur-mundur lagi nematoda yang kecil-kecil itu di laut. Itu kehidupan pertama, yang kecil-kecil itu di laut. Pertanyaanku, dari mana kehidupan itu pertama muncul? Katakanlah benar manusia dari monyet, katakanlah benar. Tapi kehidupan pertama kali muncul yaitu nematoda yang kecil-kecil itu, bakteri-bakteri kecil itu. Dari mana muncul? Dari batu. Bisa batu tiba-tiba muncul jadi bakteri, hidup. Batu mati, Oh ada, muncul. kerasakti dari batu itu Mas. Sakti gitu. Kerasakti. Jadi batu itu dari mana? Gitu lagi pertanyaannya ya. Batu itu dari mana? Gitu. Makanya aku bilang teman-teman, katakanlah evolusi Darwin benar. Kita dari monyet, tapi amit-amit lah ya. Masa kita Janganlah. dari monyet kan gitu. Tapi katakanlah benar. Oh, iya. For the sake of argument, demi argumentasi. Katakanlah Darwin benar. Kita dari monyet. Tarik mundur, kata sains, kehidupan pertama itu berupa bakteri kecil.
bakteri sejenisnya yang kecil-kecil kali itu. Dari mana itu muncul kehidupan itu? Sebelum ada itu semua benda mati, batu, planet. Dari mana? Planet melahirkan, batu melahirkan. Jadi Oke, berarti kalaupun Darwin benar, tetap ada yang harus pertama menciptakan kehidupan kecil-kecil itu, yaitu Tuhan. berarti Tuhan Allah menciptakan yang belum ada menjadi ada, Iya, begitu ya Mas? baru setelah itu mau berevolusi dari monyet ke manusia, ya terserahlah Terserahlah gitu. gitu Seandainya gitu ya. Oke, lanjut nih Pastor, masih banyak. Oh benar, ya kalimatku terakhir, sains sama Alkitab nggak bertentangan sama sekali kok. Hanya Oke. penjelasannya aja gitu. Oke. Oke. Berarti jangan jadi gara-gara ini nggak mau belajar sains ya, Ah. atau jangan jadi nggak mau belajar Alkitab. Benar tuh Kak. Tapi Oke. karena pembahasan ini tadi jangan rontok rambut ya kayaknya. Iya, agak panas juga ini. Oke, boleh minum juga dulu Pastor ya kan? Soalnya yang mancing yang nanya ya. Iya, yang mancing. Boleh. Sambil minum dulu sambil kami baca. Gimana menurut Abang supaya kita bisa lebih percaya kepada Tuhan? Karena banyak orang yang hanya percaya karena sudah dari lahir. Sehingga tidak terlahir dari pribadinya. Berarti udah Kristen dari lahir. Gimana supaya lebih percaya sama Tuhan ya? Dengan kendala, bilanglah kendala Kristen dari lahir gitu. Lahir oe, raba, udah berbahasa roh dia. Oke. Makanya ini aku bilang tadi, puji Tuhan kita ini terlahir Kristen gitu. Sudah percaya Yesus, sudah diajarkan dari sekolah minggu gitu. Tapi, kalau kalian memang sungguh-sungguh ngikut Kristus, tentu kalian mau tahu lah kemudian. Gak cukup lah aku dari sekolah minggu dicekoin, Yesus Tuhan. Aku pengen tahu lah, di mana dasarnya di Alkitab. Sekarang gini, sederhana gini, kalian hari Minggu datang dengar khotbah. Kalian teman-teman tentu ada yang belum ngerti kian tentang misalnya ayat yang dikhotbahkan Matius 5 contohnya. Ada yang datang belum ngerti tentang itu. Pas datang jadi ngerti, gitu kan kira-kira. Puji Tuhan aku jadi ngerti Matius 5. Nah gini, sederhananya gini, kalau kalian mau senang mengerti semua ayat Alkitab yang katakanlah minor tadi, Matius 5 yang minor, yang kecil-kecil. Bukankah suatu kebodohan kalau justru yang esensi paling dalamnya kalian gak mau ngerti? Misal kalian ngerti tentang berbahagialah orang yang menderita, kan itu Matius 5. Oke, aku udah ngerti maknanya. Tapi yang lebih dalam esensi dari itu yaitu Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Tapi kalian gak ngerti hal itu dan gak mau ngerti hal itu, gak mau cari tahu soal itu. Kan aneh gitu. Harusnya malah esensi itu yang harus kita ngerti duluan. Makanya aku bilang tadi, fondasi Kristen yang 4 itu. Tuhan itu ada, Alkitab itu benar, Yesus itu Tuhan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan. Itu esensinya. Minimal kalian teman-teman ngerti itu. Walaupun gak usah sekolah teologi. Kalian ngerti itu yang 4 itu. Jadi bagaimana supaya makin percaya? Bagaimana supaya makin percaya yang sudah dari lahir? Ya begitu. Baca firman Tuhan gitu. Karena kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dibilang kan. Akan firman Tuhan, bukan dibilang akan khotbah Pak Pendeta. Khotbah pendeta bisa salah loh, khotbahku bisa salah. Khotbah Pastor Rocky bisa salah. Tapi kalau kamu baca Alkitab, tingkat kesalahannya lebih kecil, yaitu kamu aja yang salah paham gitu. Kalau kamu dengar khotbah orang, tingkat kesalahannya lebih besar. Bisa dia salah ucap, bisa kamu yang salah tangkap. Udah 2 potensi salahnya kan. Kalau kamu baca Alkitab sendiri, minim kesalahannya. Mintalah Roh Kudus tuntun. Nah itu supaya makin percaya. Jangan cuma andalkan dari lahir Kristen KTP katanya. Jangan andalkan itu gak ada bedanya kita sama iblis, serius. Dia cuma percaya udah gitu. Tapi gak hidup. Gitu sih. Oke, lanjut lagi nih Bang. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, mohon ditampilkan. Kalian minum dulu ya. Ada minumnya? Bawa minum, bontot. Mau nyoba bontot Kian tadi. Roti gitu, Oke, kacang-kacang. habis ini kita makan sama. Halo ya. Ya, bayarnya Di rumah masing-masing. Sepakati jamnya ya. Ya, nanti kontak dulu kita untuk makannya. Oke, apa nih? Shalom, banyak dari kita yang percaya Tuhan itu ada. Tapi pada umumnya kita sendiri belum pernah melihatnya. Bagaimana penjelasan Abang tentang ini? Terima kasih Bang. Gila Sama-sama nih, udah. Siapa yang nanya ini ya? Jumpai aku nanti Bang. Mau kenal aku. Oh ya, sebelum lebih lanjut Pastor, maaf kita batasi waktunya untuk menjelaskannya Pastor ya. Kurang lebih 3 menit. Iya. Menjawab ini? Iya. Kenapa yang ini 3 menit? Semua masih banyak yang Pastor. tadi. Atau mungkin nanti bagi teman-teman yang kurang puas, Puas. bertanya. Iya, boleh didatangi.
boleh DM. langsung secara pribadi Tonton YouTube. menjumpai Pastor Subscribe. Davin ini langsung. Oke. Kita percaya Tuhan tapi nggak pernah lihat. Jadi apa esensi dari percaya itu? Sekarang nggak semua yang harus kamu lihat baru itu benar, gitu ya. Udara nggak kamu lihat. Kenapa kamu percaya ada udara? Jangan-jangan, apa karena nggak pernah lihat jadi nggak ada udara itu? Apa jadi gitu? Itu yang pertama. Sesuatu ada bukan karena harus kita lihat, gitu. Nah yang kedua gini, aku suka jawaban yang kedua ini. Itu tadi jawaban yang lebih simpel. Yang kedua ini cepat aja. Kenapa Tuhan nggak nampakkan diri terus? Gini, Tuhan ngasih kita, udah duluan dia ngasih kita, itu fix ya. Tapi Tuhan mau kita ngasih dia. Tuhan mau kita percaya sama dia, kita kasih dia. Percayalah teman-teman, kalau Tuhan ada selalu di depan matamu, kamu mengasihi Tuhan bukan karena rela, karena takut. Dan itu bukan kasih yang sesungguhnya. Kalau kamu diam saat kepala sekolah datang, bukan karena kamu memang pendiam, karena ada takut sama kepala sekolah ya toh? Iya kan? Wah sungguh pendiam ya kelas ini. Enggak, karena ada kepala sekolah di kelas. Tiba pergi ke sekolah, wow gitu. Jadi kalau Tuhan kamu harapkan ada terus di depan matamu, percayalah kamu nggak jadi mengasihi dia dengan tulus. Kamu jadi malah takut terus. Mau berdosa, mampus ada Tuhan. Kok pas nggak ada, berdosa. Jadi apakah kamu yang benar-benar kudus? Enggak, jadi pura-pura, ya toh? Makanya bagiku pribadi, terlepas dari teologiku, bagiku pribadi, justru karena Tuhan nggak nampak kasat mata, itu yang buat kita tulus mengasihi dia. Kalau disuruh milih nih, Pastor. Kalau disuruh milih, Pastor mau hidup di mana? Di zaman Yesus ada di dunia ini atau zaman sekarang? Pilih yang mana? Iya, keren tuh. Pilih yang mana gitu ya? Pilih Kalau yang aku mana? sih sekarang aja udah. Sekarang aja ya. Kenapa? Ribet ya? Kalau aku juga kayaknya sekarang aja, Pastor. Karena enggak- kalau misalnya aku nanti, siapa tahu aku yang menyalibkan Tuhan Yesus itu salah satunya. Iya, Kan serem betul. juga ya kan? Salibkan dia Ngeri, gitu. ngeri. Gimana nih, Pastor? Entah akunya Yudas kemarin gitu kan. Gimana? Kalau dari perkataan Yesus sendiri, kita ambil dari perkataan Yesus ya. Iya. Aku lebih senang sekarang, karena Yesus sendiri yang bilang, sudah kamu cucukkan ke lubang tanganku Thomas, sudah percaya? Sudah Tuhan, bagus. Tapi lebih berbahagia yang tidak melihat, namun percaya. Wes. Itu kita ya. Ya. Puji Tuhan kan, kita nggak lihat Puji tapi Tuhan. percaya. Itulah iman kita. That's it. Oke, lanjut lagi nih, Pastor. Pertanyaannya selanjutnya masih ada yang ini. Bagaimana pendapat Pastor tentang orang yang tidak beragama atau ateis, tetapi percaya pada Allah Tritunggal? Ayo bohong. Gak ngerti aku ini orang macam apa ini. Oke terus. Oh mungkin tadi melihat yang 4 faktor apa tadi, Pastor? Iya, fondasi. Iya, fondasi tadi. Apakah orang tersebut bisa disebut sebagai umat dari Kristus? Karena setahu saya Kristen itu bukanlah agama, tetapi Kristen itu ialah pengikut Kristus. Yap. Sejati, terima kasih. Oh berarti kembali ke yang tadi, Iya. agama tadi ya. Tapi agak koreksi dikit ya, sorry. Kalau dia udah mengaku ateis, nggak mungkin dia percaya Tuhan tertunggal. Tuhan ada aja dia nggak percaya. Gimana mau ngaku lagi Allah tertunggal percaya? Tapi mungkin bukan ateis, mungkin maksud kakak yang nanya ini atau abang ini. Mungkin maksudnya yang kayak tadi ya, nggak beragama tapi dia percaya Allah tertunggal. Oke, simpelnya gini aja. Balikan aja, kalau kamu mengaku percaya Allah tertunggal, kamu pasti mau hidup yang ada dalam kitab itu. Termasuk mengikuti yang gue bilang tadi gitu. Kegiatan-kegiatan yang sekarang kita namakan kegiatan agama gitu. Tapi sebenarnya bukan kegiatan agama, itu kegiatan pengikut Kristus. Itu aja. Oke ini, simpel ini Pastor ya. Shalom, mungkin ini penting untuk kehidupan berikutnya. Agama itu tidak kacau. Tetapi akhir-akhir ini banyak Malah kacau ya. Iya, akhir-akhir ini banyak kekacauan tentang agama. Lalu sebagai pasukan Kristus gitu kan. Apa yang harus kita lakukan menyikapi hal ini? Oke, mantap. Secara etimologi, agama artinya tidak kacau, tapi malah sekarang agama kacau. Satu, yang pertama, makna sebuah kosakata sering pudar. Foto selfie, pada awalnya berarti foto sendiri ini pakai tangan. Tapi sekarang bertiga dibilang selfie. Enggak, selfie sendiri harusnya. Tapi esensinya berubah. Nah begitulah agama. Awalnya memang untuk tidak kacau. Tapi malah jadi kacau gitu. Jadi bagaimana sikap kita ya sebagai orang Kristen. Dosen saya namanya Pak Juanda, dia WL Pak Bambang lama di Benam Plaza. Dia bilang gini, aku suka statement ini dan pakailah statement ini di kehidupan kita. Kalau kamu lihat banyak keagamaan yang kacau, entah itu Kristen atau agama lain. Kristen juga banyak kacau ya. Jangan kita bilang enggak. Kalau banyak kacau,
bagaimana sikapmu sebagai pasukan Kristus? Gampang. Dosen saya bilang gini, kita nggak akan bisa mengurangi jumlah mereka yang kacau itu. Tapi minimal jangan tambahi dengan dirimu. Begitu. Kamu mau mati-matian nggak bisa itu. Jangan kacau. Damai. Oh nggak ada, nggak bisa. Perang terus. Tapi jangan tambahi jumlahnya. Ikut-ikutan kacau, jangan. Gitu aja sih, simpelnya gitu. Ribetnya nantilah ya. Nomor di bawah ini ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pastor. Mengingat waktu kita sudah habis. Oh ya, mari. Bagaimana cara kita menjangkau anak-anak Muda. atau siapapun di masa sekarang yang cuek akan kebenaran firman Tuhan itu? Yang nggak mau tahu itu tentang Tuhan itu. Kayaknya ini yang lebih berpengalaman harusnya menjawab ini ya. Brother Oki ya. Sudah pimpin anak muda sini rame. Tapi gak apa-apa lah kalau aku kasih tips sedikit nanti perbaiki Pastor Oki lah ya. Gimana menjangkau anak muda yang cuek tentang kebenaran firman? Karena yang terakhir oke lah agak lengkap dikit. Mirisnya anak muda zaman sekarang, anak muda Kristen, datang ke gereja bukan karena mau kebenaran firman Tuhan. Tapi karena seru-seruan. Ya toh? Lighting, musik yang hebat gitu. Pertanyaanku gini, bagaimana nasib anak muda Kristen yang hidup di zaman awal-awal Kristenan? Kalau punya mindset seperti kita sekarang. Gak ada, mereka gak punya lighting, gak punya musik-musik gini, kayak mana? Jadi gimana menjangkaunya gitu? Satu hal yang ku yakini untuk menjangkau itu, walaupun pasti bisa gagal juga namanya, gak ada yang mutlak kan. Tapi gini, kalian punya circle di sini, saranku circle di sini itu untuk menjangkau mereka supaya lebih mau mencari kebenaran firman Tuhan, bukan cuma seru-seruan. Beritahulah ke teman-teman pemuda di sini melalui circle kenapa kita harus concern sama firman Tuhan. Itu karena jiwa muda itu pengennya melakukan sesuatu kalau ada benefit atau kalau ada alasannya gitu. Misalnya disuruh mama, "Mak, kamu jangan kayak gitu." "Kenapa, Mak?" Kan gitu. Kalau mama bilang, "Pokoknya jangan," nggak mau itu, ya kan? Gitu juga kita. Kamu harus datang gereja ya, baca Alkitab. Untuk apa? Baca aja, nggak mau itu anak muda. Tapi harus ada reason di balik itu. Cobalah di sini pemimpin-pemimpin muda kasih reasonnya. Kenapa kita harus baca firman Tuhan, mengenal Tuhan lewat firman-Nya? Kenapa gitu? Yang cuek-cuek kasih alasan itu. Kalau dia sudah dikasih alasan dengan sabar, tapi nggak mau juga, berlakulah ayat ini kepada dia. Jangan berikan mutiara kepada babi. Sorry, karena sudah kakak circle ngasih tahu, nggak mau juga dengar. Ya udah, jangan beri mutiara kepada babi lah. Keselamatan dia nggak tanggung jawab kita, tapi kita bertanggung jawab untuk menegur dia. Tapi kita doakan lah ya. Kita doakan iya, itu tanggung jawab kita. Tapi kalau hak dia milih, hak dia tetap gitu. Gitu aja sih tugas-tugas kita sebagai anak muda, menjangkau anak muda. Thank you Pastor. Jadi teman-teman yang tadi telah disinggung tentang circle, bagi teman-teman yang belum memiliki circle, boleh juga dihubungi kami nanti supaya kita masukkan ke dalam circle kita. Yang sudah masuk circle, ayo dong aktif di circle kita. Mari. Gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Pastor. Oh, ini terakhir? Ini 5 yang terakhir ini. Terakhir. Itu tadi ke-6 yang terakhir. Itu terakhir dari aku tuh. Terakhir dari dia. Siap. Oke. Fokus dulu kita ya. Jadi apa nih Pastor? Pesan gitu. Pesan dari Pastor untuk anak-anak muda perihal dari semua yang kita bahas tadi gitu. Kenapa ini begitu esensi bagi kita ke depannya supaya kita memang juga jangan asal-asal percaya seperti yang kita bahas tadi gitu. Ya mungkin waktu kami persilakan mungkin. Oke, ini terakhir. Sekalian nanti ditutup dengan doa. Doa. Ya. Oke. Doa syafaat? Iya, doa syafaat. Enggak. Ini terakhir, pesanku terakhir untuk kita semua. Kenapa kita harus, yang udah kita bahas ini, kenapa kita harus mengerti yang sudah kita imani. Kenapa? Ini alasannya teman-teman. Kita ini hidup di zaman modern sekarang. Tidak terhitung banyaknya orang yang meninggalkan Yesus karena kemajuan pengetahuan. Akses pengetahuan di mana-mana, ya toh? YouTube, Google, gitu. Banyak kemarin yang hadir 2 pengerja itu ada dibilang kesaksian anak pendeta yang selama COVID di dalam kamar terus, dikira bapaknya pendeta itu belajar Zoom gitu. Ternyata dia nonton debat Kristen dan agama lain. Terakhir dia lebih masuk akal agama lain. Akhirnya setelah bertemu bapaknya ada momen ngobrol, dia bilang, "Pak, saya bukan Kristen lagi." Betapa sedihnya kita.
Itulah ngerinya kemajuan zaman ini. Kemajuan zaman bagus tapi keimanan kita juga terancam. Makanya aku bilang penting untuk mengetahui apa yang kamu imani. Karena gini ya, kalau kamu percaya Yesus, tapi saat ada yang menguji itu, orang yang gak percaya bilang, kenapa kamu percaya Yesus? Kamu mungkin belum pernah berpikir, kenapa ya aku percaya? Tiba dia juga pertanyaan, kamu mulai mikir, kamu mulai stres, cari jawaban gak dapat. Tanya pendeta bilang, jangan banyak tanya, percaya saja. Itu pernah kejadian, seorang perempuan banyak tanya ke pendetanya. Seorang gadis. Pendeta bilang apa? Kita gak sebut nama gerejanya apanya, pokoknya pendeta. Jangan banyak tanya, dosa, percaya aja. Akhirnya apa? Dia masuk agama lain. Ngeri kan? Jadi teman-teman, kenalilah Tuhanmu gitu. Jangan cuma percaya Yesus, Tuhan percaya gitu. Percaya Alkitab benar, percaya. Makanya hadir dalam pengajaran-pengajaran, itu penting. Jangan bilang itu untuk bapak-bapak, enggak. Untukmu, untukku, generasi sekarang. Karena zaman kita jahat. Di mana-mana ada pengajaran. Kalau kamu gak kuat dengan pengajaran yang sudah kamu pegang dari kecil itu, yaitu kekristenan, gampang kamu nanti pindah. Serius, sudah banyak angkanya. Itu cuma 2 contoh aku bilang tadi. Makanya kita jangan sampai begitu. Dan yang kedua, kenapa kita harus belajar? Siapa tahu bukan kamu yang ragu mau meninggalkan Tuhan Yesus. Siapa tahu kawanmu. Kan kamu bisa jadi apa? Penolong untuk dia. Kenapa bro kamu mulai gak percaya sama Yesus? Karena gini-gini, kamu bisa kasih jawaban. Begitu, makanya penting. Kalau enggak cuek-cuekan kita, makin banyak nanti anak muda yang meninggalkan Yesus. Zaman ini ngeri. Gitu sih pesanku. Oke, terima kasih Pastor. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau ditanya nanti, kenapa percaya Yesus? Semua masing-masing kita sudah memiliki jawaban yang benar. Jawaban yang berdasarkan Alkitab. Amin. Yang mendapatkan hal baru, pemahaman baru, berkat baru pada malam hari ini boleh lambaikan tangannya. Tapi tidak mau tutup kemungkinan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan di dalam hatinya, boleh nanti kita jumpai Pastor Davin, ada Pastor Oki dan lain-lain supaya boleh mempertanyakan hal tersebut. Ya, terima kasih untuk yang bertanya dan mohon maaf sekali bagi pertanyaannya yang belum bisa dijawab. Nanti setelah ibadah ini juga bisa langsung menemui kami supaya kita beri jawaban karena berhubung waktu kita sangat terbatas. Baiklah, kita akan tutup ibadah ini, doa syafaat, iya, dan doa berkat sekali, Pastor. Iya. Nanti aku serahkan sama dia. Iya. Oke, mari kita langsung doa aja ya. Mau nyanyi lagi nanti menyembah, makin lama ya. Doa aja yuk. Mari kita berdiri teman-teman semua. Boleh ambil diri memang dikit-dikit aja ya. Oke, kita tutup ini. Tapi sama Tuhan kita nggak sampai di sini. Sesama kita aja sampai malam ini gitu ya. Nanti kalian bisa teman-teman terus belajar, terus dalami melalui pemimpin di sini, Pak Pendeta dan sebagainya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu. Di malam ini kami telah selesai membahas tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau tidak asal percaya doang. Kami mau mengerti kebenaran firman-Mu sebab Kau berkata, ya Tuhan, benih yang ditabur ke tanah yang baik adalah orang-orang yang mendengar firman, menerimanya dan lalu mengerti akan firman itu. Ajar kami Tuhan lebih baik lagi untuk mengenal Kau melalui firman-Mu. Berikan curahan Roh Kudus-Mu untuk menginspirasi kami, untuk memperbaharui pikiran kami tentang Tuhan hari demi hari, tentang Yesus Tuhan kami, tentang Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, kiranya selesai acara ini kami tidak selesai untuk mau mendalami firman-Mu. Terus hari demi hari kami di-upgrade mengenal Tuhan, mengerti tentang firman Tuhan, supaya kami bisa teguh dalam Tuhan Yesus, teguh dalam Tuhan, teguh dalam iman kami. Saat ada yang bertanya, saat ada yang mau menggoncangkan kami kuat. Saat ada teman kami yang mulai tergoncang, kami mampu menguatkannya. Kami tidak cuek terhadap yang mau terhilang. Mungkin yang lemah iman, yang mulai lemah, kami bisa kuatkan karena kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami, dan ini harapan permohonan kami. Kau yang lebih mengerti, Kau yang tahu jawaban terbaik. Segalanya kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Hidup kami, cita-cita kami, pengharapan kami, keluarga kami, masa depan kami. Kau tahu yang terbaik, biarlah kami berserah. Apapun pengharapan kami Tuhan, cita-cita kami, biarlah itu berkenan, sekiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami,
hobi kami, dan sebagainya ya Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari semua teman-teman kita arahkan pandangan kita angkat kita ke surga. Pulanglah, bawalah damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.